Bu, pada perayaan Ekaristi kita, Bapak Kristus bangkit, harapan baru bagi umat. Subtema kebangkitan Kristus membarui komitmen Katolik berjalan bersama perintah pemerintah dan masyarakat, membangun kota cerdas, sehat, kreatif, dan selaras. Kebangkitan Kristus bukan hanya peristiwa iman, tetapi juga panggilan pembaharuan komitmen menjadi saksi kebangkitan Kristus melalui karya dan pelayanan untuk kemajuan kota Pematang Siantar dan seluruh masyarakatnya. Perayaan ini dipimpin oleh Pastor Ambrosius Nainggolan OFM Cup, Vikaris Episkopal Santo Paulus Rasul Pematang Siantar. Maka dengan hati penuh iman, kita mulai perayaan Paskah ini. Mari kita bangkit berdiri, seraya mengumandangkan nyanyian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita merayakan Paskah, puncak iman kita. Kristus yang wafat kini bangkit, memberi harapan baru bagi umat. Kebangkitannya bukan hanya peristiwa iman,
tetapi juga panggilan untuk membarui komitmen kita sebagai gereja Katolik di kota Pematang Siantar ini. Dengan 4 paroki, 11 gereja, dan 152 lingkungan, serta dengan pusat pendidikan calon imam dan biarawan-biarawati, dengan karya pendidikan dan kesehatan, serta tempat pembinaan rohani, kita dipanggil untuk berjalan bersama pemerintah dan masyarakat kota Pematang Siantar, membangun kota yang cerdas, sehat, kreatif, dan selaras. CS keras. Kita berdoa bagi pemerintah dan masyarakat kota Pematang Siantar agar dapat berjalan bersama, membangun dan mewujudkan kota cerdas, sehat, kreatif, dan selaras. Saudara-saudari, marilah mengakui dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kepada Allah di surga.
kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, pada hari yang mulia ini, Engkau membangkitkan putramu Yesus Kristus sebagai harapan baru bagi umat manusia. Kami bersyukur atas karya keselamatanmu yang nyata dalam kebangkitannya. Teguhkanlah iman kami, agar kami mampu menjadi saksi kebangkitan Kristus di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada hari Pentakosta, bangkitlah Petrus berdiri bersama ke-11 rasul. Dengan suara nyaring, ia berkata kepada orang banyak, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Yang aku maksud ialah perkataanku ini, Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan telah dinyatakan kepadamu dengan kekuatan, mujizat, dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Semuanya itu tentu kamu ketahui. Dia yang telah diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, telah kamu salibkan dan kamu bunuh dengan pertolongan orang-orang durhaka. Tetapi Allah telah membangkitkan Dia, telah melepaskan Dia dari jerat kematian, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Raja Daud telah bernubuat tentang Dia sebagai berikut, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, maka aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan daku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu mengalami kehancuran. Engkau menjauhkan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu." Saudara-saudara, aku berkata terus terang kepadamu tentang Daud bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikuburkan,
dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan dia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mengangkat seorang dari keturunan Daud sendiri menduduki tahtanya. Daud telah melihat ke masa depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa tubuhnya tidak mengalami kehancuran, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Tentang hal itu, kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan kamu dengar di sini. Demikianlah sabda Tuhan. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Pada waktu malam aku diajar oleh hati nuraniku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak akan goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, dan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan.
kepadaku ya Tuhan, jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat yang abadi. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, Allah yang menghakimi semua orang menurut perbuatannya tanpa pandang muka, kamu sebut Bapa. Maka hendaklah kamu hidup dengan takwa selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Kamu telah ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kristus telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi baru menyatakan dirinya pada zaman akhir karena kamu. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga iman dan pengharapanmu tertuju pada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Kitab suci kepada kami ya Tuhan Yesus, agar hati kami berkobar-kobar mendengar sabda-Mu.
Tuhan bersamamu dan bersama. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama dalam pekan itu, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah desa bernama Emmaus yang terletak kira-kira 11 kilometer dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertutur pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Lalu berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan jenazahnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Beberapa teman kami pun telah pergi ke kubur itu dan mendapati sama seperti yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati desa yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, memberkati, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka satu sama lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?"
Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua murid itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, ini bukan pengulangan, tetapi penegasan. Saya kira itu sangat berbeda. Jadi, jika kita merayakan Paskah kebangkitan Tuhan, yang sudah kita rayakan berkali-kali setiap tahunnya, dan kita rayakan saat ini, bukan pengulangan tahun lalu, tetapi penegasan bahwa Paskah adalah puncak iman kita. Maka ketika kita merayakan kelahiran, memperingati kematian, sesungguhnya hantaran bahwa hal itu semua akan berpuncak pada kebangkitan. Jadi, karena ini puncak, kalaupun datang ketua LP3KD, ada Ibu Kapolres dengan persiapan KOR yang sangat ekstra, saya kira sudah sangat sewajarnya lah. Karena ini momen yang sangat berharga, sangat penting bagi iman kita. Di dalamnya, kebangkitan Kristus bukan sekedar mengalahkan dosa, maut, atau kematian. Tetapi karena di dalamnya, kita diundang untuk membarui komitmen kita, harapan kita, hidup kita, dan kemanusiaan kita. Jadi, di situ ungkapan-ungkapan kata yang sangat luar biasa yang patut kita renungkan dengan baik. Membaharui komitmen, harapan, hidup, dan kemanusiaan kita. Sekaitan dengan itu, Petrus bersaksi. Baik dari kisah para rasul tadi, pun juga dalam bacaan kedua dalam 1 Petrus tadi, intinya seperti ini. Yesus yang kamu salibkan itu telah dibangkitkan Allah. Dan kami semua adalah saksi. Maka sekaitan dengan kesaksian itu, inilah saya kira yang patut kita syukuri. Kita rayakan. Kesaksian ini hidup di tengah kita umat Katolik Kota Pematang Siantar ini. Kita diberkati dengan 4 paroki, 11 gereja, 152 lingkungan, ada pusat pembinaan umat, pusat pendidikan calon imam, biarawan, biarawati, pusat pelayanan ordo, kongregasi, tarekat, serta karya pendidikan dan kesehatan, dengan berbagai yayasan yang melayani masyarakat luas. Di kota mana ada seperti itu para bapak ibu? Boleh disurvei, saya kira
Siantar punya nama. Maka sekaitan dengan itu, walaupun ungkapan ini sangat profan, tapi saya kira kalau disebut dalam kalangan Katolik, Siantar men itu, ya kitalah itu. Jadi para Pak Ibu saudara-saudari sekalian, Mazmur yang didendangkan dengan sangat merdu itu tadi menegaskan, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Jadi itu jalan kehidupan, bukan jalan kematian. Ini amat nyata dalam karya gereja di kota Pematang Siantar ini. Ya, kembali saya ulangi, tetapi bukan untuk mengulang-ulang, tapi untuk menyadarkan, menegaskan kepada kita hal-hal yang patut kita pelihara, kita perjuangkan, kita lestarikan. Lebih baik lagi ke depannya. Paroki dan gereja yang menjadi pusat doa dan pembinaan umat. Sudah saya sebut tadi, 4 paroki, 11 gereja, 152 lingkungan. Apa enggak keren kan? Lalu di sini pun seminari dan pusat pendidikan yang melahirkan imam, biarawan-biarawati yang siap melayani bukan hanya untuk kota Pematang Siantar, seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Sekali lagi, itulah dalam konteks kita Siantar men. Di sini ada seminari menengah, seminari tinggi Jalan Medan, postulan KYM Nazaret, novisiat KYM Jalan Sibolga, postulan FCCM, novisiat KSFL, novisiat SCMM, novisiat CMM. Pernahkah kita sadar akan kekayaan-kekayaan yang siap melayani masyarakat luas? Bukan hanya untuk Siantar, tetapi untuk Indonesia bahkan dunia. Lanjut lagi. Ordo atau tarekat unio yang menghadirkan karisma yang memperkaya pelayanan. Sekali lagi, yang memperkaya pelayanan. Siapa yang tidak merasakan KYM, Budi Mulia, Diosesan, CMM, KSFL, FCCM, Kapusin, Alma, KSSY, Karmelit, SCJ. Tidak saya sebut SCMM karena memang hanya pusat pendidikan. Lanjut lagi, sekolah dan rumah sakit yang menjadi tanda kasih yang nyata bagi masyarakat. Ada Yayasan Laurentius, Budi Mulia Lourdes, Santo Yosef, Lucia, Putri Hati Kudus, Harapan Penuh Rahmat, Vita Dulcedo. Mungkin masih ada yang belum saya sebut. Tetapi ini semua adalah kekayaan yang luar biasa. Yang bukan hanya untuk kota Siantar, tetapi sekali lagi Indonesia bahkan dunia. Pelayanan masyarakat luas, kesaksian. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Injil Lukas tentang murid Emmaus mengingatkan kita, hati mereka berkobar-kobar ketika Kristus hadir, ketika Kristus bangkit. Demikian juga kebangkitan Kristus harus membuat hati kita berkobar untuk membangun kota ini bersama pemerintah dan masyarakat kota Pematang Siantar. Maka saya kira walaupun kesannya membesarkan hati wali kota Pematang Siantar, tetapi sama sekali tidak ada maksud itu. Tetapi bagaimanapun, sebagai bagian dari masyarakat kota Pematang Siantar yang beragama Katolik,
kita harus ikut membatinkan, berupaya memahami dan mewujudkan visi misi pemerintah kota kita. Maka ajakan konkret bagi umat Katolik Pematang Siantar disingkat dengan CS Keras. Sekali lagi, bukan untuk membesarkan hati wali kota, tetapi memang karena suatu nilai yang sangat luhur di dalamnya, cerdas. Itu yang pertama. Oleh karena itu, supaya kota ini dan kota-kota lain yang akhirnya beroleh pelayanan berkat kota ini, dukung karya pendidikan Katolik dengan aktif terlibat dalam sekolah-sekolah, mendampingi anak-anak muda dan berkebutuhan khusus dengan gigih, belajar dan menggunakan teknologi secara bijaksana. Saya kira kita semua harus mempunyai perhatian ke situ. Bukan membiarkan begitu saja atau menjadi terlibat, menjadi pengganggu dalam karya pendidikan yang mencerdaskan itu. Lalu yang kedua, sehat. Menghadirkan karya kesehatan, termasuk karya kesehatan Katolik sebagai sarana pelayanan kasih. Bukan maksud bisnis, tetapi pelayanan kasih. Selain itu, umat diajak peduli ekologi, seperti yang telah kita wujudkan dalam program Paskah ini. Jadi boleh dikatakan itu hanya perangsang atau brainstorming bagi kita, supaya memang semakin terlibat. Kalaupun tidak bisa kita ikut dalam kegiatan-kegiatan kelestarian alam, kebersihan lingkungan, paling tidak kita jangan menjadi oknum yang menambah kekotoran, menambah timbunan sampah di kota ini. Kita juga diajak untuk senantiasa terlibat, mengedukasi semua lapisan, termasuk anak-anak muda, tetapi lebih pada diri kita, sehat secara jasmani dan rohani. Yang ketiga adalah kreatif, menjadi pribadi yang kreatif, menggunakan talenta untuk seni, maka nanti itu akan diperlihatkan dalam penampilan-penampilan berbagai kalangan untuk memeriahkan Paskah ini. Sehingga hal itu jangan kita anggap sebagai hanya penampilan semata, tetapi ini adalah kreativitas kita. Selain menghibur, menggembirakan Paskah ini, tetapi juga dengan hal itu kita melibatkan diri menjadi orang yang kreatif di kota ini. Entah itu dalam bidang seni, budaya. Kalaulah ada di sana bazar yang mungkin itu, ini ada pembangunan gereja Santa Clara, kami ikut buat bazar di sana ya. Ini sangat kreatif. Dan inilah saya kira tanda bahwa kita bersemangat, kita hidup, bukan pribadi-pribadi yang tertidur. Hal itu semua dapat kita wujudkan melalui gereja, paroki-paroki, stasi, lingkungan. Hal ini semua menjadi ruang kreatif yang membangun kota, persaudaraan, dan masyarakat kita. Paling tidak, jika belum bisa menjadi pencetus kreativitas kita untuk menjaga keakraban, toleransi dalam lingkungan hidup bermasyarakat, kita diajak untuk menjadi tidak pemicu, tidak menjadi sumber masalah, tidak memicu kematian nurani,
dalam kaitan kita di kota ini. Yang keempat, yang terakhir, selaras. Hidup rukun dengan sesama, bekerja sama lintas agama dan budaya, serta mendukung program pemerintah demi kebaikan bersama. Disitulah nilai-nilai yang kita coba wujudkan sebagai bagian dari masyarakat kota ini. Oleh karena itu, para Bapak Ibu, saudara-saudari umat Allah yang terkasih, kebangkitan Kristus sekali lagi bukan hanya peristiwa iman, tetapi juga panggilan untuk membangun komitmen kita, ikut berpartisipasi, memajukan kota kita, masyarakat kita. Seperti murid Emmaus yang kembali ke kota Yerusalem dengan semangat berkobar-kobar, kita pun dipanggil untuk mengembalikan semangat kita dengan berkobar-kobar, mewujudkan Siantar yang lebih maju, yang lebih sejahtera, yang lebih selaras, yang lebih kreatif, yang lebih cerdas, dan lain sebagainya. Jadi, kebangkitan Tuhan membawa kabar sukacita, pembaharuan semangat dan komitmen kita. Maka ketika kita merenungkan dan sedapat mungkin membangkitkan, Kristus sungguh telah bangkit, maka sekaitan dengan peristiwa di Emmaus itu tadi, kita ingat akan kota ini, bahwa kita dilahirkan, boleh dikatakan, dan dibesarkan di kota ini. Kelahiran seminari itu adalah di Padang, tetapi dibesarkan di kota ini. Sesungguhnya jika itu saja pun kita tangkap, siapa umat Katolik yang tidak bangga dengan kota ini, dengan segala penerimaan dan pengembangan yang ada. Jadi oleh karena itu, jangan menjadi generasi penikmat ataupun komunitas religius yang melahirkan generasi penonton, melainkan umat dan komunitas yang partisipatif sinodal. Saya kira ke situ semua muaranya. Jadi jika ada dari kalangan kita, entah itu paroki, entah itu stasi, entah itu lingkungan, entah itu komunitas tarekat religius yang seolah mengkek-mengkek, kalau diajak dalam kebersamaan, dalam bersinodal di kota ini, sekali lagi renungkanlah kehadiranmu. Selain sebagai masyarakat kota, tetapi juga sebagai bagian dari religius. Maka para Bapak Ibu, mari kita jadikan Paskah ini sebagai titik awal komitmen Gereja Katolik di Pematang Siantar dengan paroki, stasi, lingkungan, seminari, tarekat, sekolah, rumah sakit, berjalan bersama pemerintah dan masyarakat membangun kota Pematang Siantar yang cerdas, sehat, kreatif, dan selaras. Tapi sekali lagi, saya tidak bermaksud sama sekali membesarkan hati wali kota, tetapi untuk lebih ingatnya, CS keras. Saya kira itu harus kita batinkan bersama. Maka dengan demikian, Paskah yang kita rayakan ini relatif dan konstruktif. Sekali lagi, relevan dan konstruktif untuk membangun kota yang semakin berwibawa, yang semakin bermartabat. Kita semua diundang untuk itu. Jangan pernah menjadi generasi penonton.
Marilah bangkit berdiri. Saudara sekalian, marilah membarui iman kita dengan mengucapkan syahadat para rasul. Aku percaya Pencipta langit dan bumi, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari terkasih, Kristus yang bangkit adalah sumber harapan baru. Dengan penuh iman, marilah kita panjatkan doa-doa kita kepada Allah Bapa melalui Kristus Putranya yang bangkit mulia. Bagi Gereja Katolik di Pematang Siantar, ya Bapa, berkat kebangkitan Kristus, teguhkanlah 4 paroki dan 11 gereja, serta 152 lingkungan di kota ini, agar menjadi pusat iman, persaudaraan, dan pelayanan kasih. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, bagi pemerintah dan masyarakat di kota Pematang Siantar. Ya Bapa, berkat kebangkitan Kristus, tuntunlah kami untuk bersama-sama membangun kota yang cerdas, sehat, kreatif, dan selaras demi kesejahteraan seluruh warga. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, bagi karya pendidikan dan kesehatan Katolik. Ya Bapa, berkat kebangkitan Kristus, berkatilah sekolah-sekolah dan rumah sakit Katolik, agar menjadi sarana pelayanan kasih yang nyata bagi masyarakat tanpa membeda-bedakan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, bagi umat yang sedang menderita. Ya Bapa, berkat kebangkitan Kristus, hiburlah mereka yang sakit, miskin, dan tersisih, agar menemukan harapan baru dalam kasih Kristus yang bangkit. Kami mohon kepadamu ya Tuhan,
bagi panitia Paskah dan kami semua yang berhimpun di sini. Ya Bapa, berkat kebangkitan Kristus, kami bersyukur atas kerja keras dan pengabdian panitia Paskah yang telah mempersiapkan perayaan ini dengan penuh semangat dan kasih. Teguhkanlah mereka dan kami semua, agar tetap setia melayani penuh sukacita dan menjadi teladan persaudaraan di tengah umat. Kami mohon kepadamu ya Tuhan. Ya Bapa, dengarkanlah doa-doa kami. Semoga kebangkitan Kristus sungguh membarui hidup dan komitmen kami, serta menjadikan kami saksi harapan baru bagi dunia dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kasih,
terimalah persembahan umat-Mu ini sebagai tanda syukur atas kebangkitan Kristus. Semoga roti dan anggur yang kami persembahkan menjadi lambang hidup baru dan menguatkan kami untuk membangun kota ini dengan semangat kasih Kristus, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu Dan bersama marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa, kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu. Sebab Kristus anak domba Paskah kami telah dikurbankan. Ia yang wafat menghancurkan dosa, Ia yang bangkit memulihkan hidup. Dalam kebangkitannya, Engkau memberi harapan baru bagi umat. Kebangkitannya meneguhkan komitmen gereja untuk berjalan bersama pemerintah dan masyarakat, membangun kota yang cerdas, sehat, kreatif, dan selaras. Dan dengan itu pula, bersama para malaikat dan seluruh orang kudus, kami memuji Dikau sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagi-Mu. Sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon, pandanglah persembahan gerejamu, dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan Roh Kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya, menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus, dan para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang berjarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hambamu Paus kami Leo ke-14, Uskup kami Cornelius Sipayung, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah dengan rela dua-dua umatmu yang Kau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anakmu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaanmu saudara-saudari kami yang telah meninggal, dan semua orang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sana mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Maka Tuhan, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Dialah Yesus Kristus yang membuat hati murid di Emmaus berkobar-kobar.
Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kebangkitan Kristus yang menjadi harapan baru bagi umat. Teguhkanlah kami agar mampu menjadi saksi kebangkitannya di tengah keluarga gereja dan masyarakat.
Semoga dengan semangat Paskah, kami bersama pemerintah dan masyarakat membangun kota Pematang Siantar yang cerdas, sehat, kreatif, dan selaras dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah bangkit berdiri. Pengumuman sesudah berkat penutup katanya. Tapi kami sampaikan panitia dan undangan khusus. Sesudah ini kami undang untuk berfoto bersama di depan ini. Selekasnya jangan menunggu-nunggu. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Baik, kami undang semua panitia maju ke depan untuk berfoto bersama. Ayo, Miss Dinar ikut, petugas ikut, silakan. Mari ambil posisi di bawah semua. Boleh mundur lagi Bapak, maaf, boleh mundur sedikit. Iya, boleh didobel. Boleh agak menyamping sedikit, agak menyamping kita ya. Geser lagi, agak menyamping aja, supaya muat semua. Sudah, perhatikan semuanya. Silakan. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, kami persilakan kepada Sang Kristi. Untuk para pastor, para imam kami undang kembali, nanti kita prosesi lagi untuk penemuan. Habis dari sakristi kita bersiap di sini bersama dengan pengurus inti supaya di sana semuanya. Kami undang juga semua panitia, tidak ada yang pergi, kita semua di depan ini. Kami undang semua panitia, tidak ada yang jauh-jauh. Terima kasih.
Kami minta kepada peralatan supaya membereskan meja altar. Seksi peralatan supaya membereskan meja altar. Boleh dibantu abang seminari mungkin, abang seminaris boleh dibantu sedikit ya.